Sore semua, aku dapat isyarat tentang kembaran jiwa, mirroring, dan 2 tahun yang lalu di dalam takdir Tuhan aku dipertemukan dengan seorang laki-laki yang dia itu kembaran jiwa atau twin flame saya, dan aku sama dia itu walaupun di tubuh yang berbeda, tapi kami mempunyai jiwa yang sama, karakter yang sama, dan semuanya mirip. Dan bedanya dia diasuh Bopo Angkoso, ibaratnya nenek moyang dia adalah orang-orang yang mendedikasikan hidupnya di jalan Tuhan. Sedangkan saya, nenek moyang saya, leluhur saya itu adalah orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk bumi, untuk alam semesta. Itu bedanya. Dan kami dipertemukan ini untuk saling berkaca, saling bercermin. Saya berkaca dengan dia itu banyak hal. Contohnya, dia masih muda, sudah jadi pengusaha, ramah, sederhana, tanggung jawab, dan tentu saja sebagai laki-laki dia itu sosok yang bisa mengayomi, bisa dijadikan panutan. Sedangkan saya perempuan, tapi saya jiwanya jiwa maskulin, jiwanya jiwa laki-laki. Dan ketika bertemu dia, saya ini udah ngerti. Saya ini walaupun keras dan punya sisi yang maskulin banget, tapi ketika saya bertemu dia pertama kali, saya bakalan tahu di depan saya itu saya bakalan mau ngalah. Kenapa? Karena saya udah dapat petunjuknya dari Tuhan. Kenapa? Kalau ini loh laki-laki yang bisa naklukin kamu. Dari segi apa? Dari segi karakter dan sifat. Kalau dulu kamu gak takut sama siapapun, kalau sama dia kamu bakalan takluk juga. Dan tapi saya itu juga ada sisi feminim, dan ketika sisi feminim saya keluar, saya itu kalau ketemu dia saya seperti lari terbirit-birit. Artinya saya punya rasa rendah diri, malu tentang status semua apapun itu. Dan Tuhan ngasih petunjuk, buka mata kamu, buka kelebihan kamu. Kamu itu diciptakan sama kayak dia. Dia punya kelebihan, kamu juga punya kelebihan. Jadi saya itu ketemu dia, dibangkitkan rohani spiritual saya, dan saya seperti terlahir kembali. Oh, ternyata saya punya kelebihan dari sisi spiritual yang mendukung karakter saya. Dia punya jiwa pemimpin, saya juga punya jiwa pemimpin. Dia punya jiwa melindungi, ibarat anak buah dia. Saya juga punya sisi feminim, yaitu melindungi orang-orang yang di sekitar saya. Dan banyak saya belajar dari dia, termasuk lagi tentang bagaimana saya mengubah karakter saya yang ibaratnya membalanskan antara maskulin dan feminim. Jadi sisi feminim saya itu gak terlalu gampang baperan. Dan walaupun saya dengan dia itu gak pernah bertemu, gak pernah, tapi kami itu terikat batin, terikat hati. Kami ini seperti diikat satu sama lain. Jadi kemanapun dia mau pergi, dia akan balik ke saya. Kemanapun saya pergi, kemanapun saya itu ibaratnya mau melalang buana, tapi saya akan kembali ke dia lagi. Jadi ada cara Tuhan ataupun alam semesta ini mengembalikan saya sama dia, atau dia mengembalikan sama saya. Kenapa? Karena kami main energi, main vibrasi. Jadinya ketika dia memikirkan saya akan ngerti. Ketika saya mikirin dia atau apa, dia itu juga bakalan ngerti. Jadi kadang, dan saya belajar lagi, kalau saya bercermin dari dia, berarti bangsa saya Indonesia itu akan bercermin juga dari bangsa dia, nenek moyang dia. Dan mereka itu turun temurun masih mempertahankan yang namanya budaya, adat istiadat, dan masih menghargai, menghormati leluhur mereka.
Ketika saya menoleh ke belakang, ke Nusantara, saya jadi kaget. Ternyata orang-orang zaman sekarang itu udah gak ngerti leluhurnya, udah gak percaya, udah gak menghargai leluhurnya. Itu jawaban kenapa orang Indonesia itu jalan di tempat gak maju-maju, malah banyak utangnya. Kenapa? Ya karena itu gak punya rasa bersyukur sama Tuhan, udah melenceng jauh dari Tuhan, gak mengenal leluhurnya sendiri. Padahal leluhurnya sendiri itu adat budaya, itu yang ditinggalkan. Wow. Karena Tuhan sendiri memberikan petunjuk ke saya. Kamu lihat leluhurmu orang-orang hebat. Kamu juga hebat. Kamu juga punya kelebihan, gak kurang dari dia. Kamu bisa sama seperti dia. Tapi kamu harus merubah diri sendiri dulu. Makanya Tuhan ngasih dia ini ketemu saya sebagai cermin buat saya. Sama Nusantara itu kalau mau berubah itu harus segi spiritual dan rohaninya dulu yang dibangkitkan. Agar apa? Agar mereka itu mengerti yang namanya takdir itu seperti apa, mengenal Tuhannya seperti apa, leluhurnya yang bagaimana, mereka itu punya kelebihan apa, karakternya seperti apa. Kalau kalian nggak ngerti apa-apa, kalian rugi sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu akan ngasih kelebihan ke setiap orang berbeda-beda. Mereka punya keahlian sendiri-sendiri. Makanya dia didatangkan ke saya itu sebagai cermin buat saya, buat kebangkitan rohani dan spiritual. Apa ceritanya cukup sampai sini? Enggak. Itu ada di takdir Tuhan. Masa depannya seperti apa itu Tuhan udah ada. Udah ada semua. Tuhan itu rencananya seperti apa itu udah ada. Komplit. Kalau saya coba bisa menerangkan sampai ini, itu karena ini juga akan berhubungan dengan kenapa orang Indonesia yang beragama Islam itu gampang banget kawin cerai. Karena apa? Karena ketika kalian menikah itu yang kalian lihat hanya fisiknya aja, hanya hartanya. Sedangkan Tuhan ngajarin saya ketemu dengan dia ini, kembaran jiwa saya ini, bahwa Tuhan itu menjodohkan sepasang suami istri itu batinnya yang diikat, jiwanya yang diikat. Ibaratnya tidak hanya badannya aja. Jadi saya sama dia gak bakalan ibaratnya mau satu ke sana satu ke sini. Kami itu juga akan dikembalikan lagi. Kenapa? Karena Tuhan. Beda kalau yang nikahnya karena hawa nafsu, yang kalian gak punya sisi spiritual atau gak punya sisi rohani. Makanya dikasih cobaan, rezekinya seret aja udah minta cerai. Suaminya kena kecelakaan udah minta cerai. Istrinya udah gemuk minta diceraiin. Itu jawaban buat orang-orang Indonesia. Walaupun yang beragama Islam mau pakai kerudung kayak mau pakai apapun, selagi kalian nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, jangan apa ibaratnya ya itu aja. Makanya kenapa kalian itu banyak yang kawin cerai, ya karena itu yang menikah itu cuma badannya aja, sedangkan sisi spiritual, sisi rohaninya enggak. Karena apa? Karena kalian belum mengalami yang namanya kebangkitan spiritual atau kebangkitan rohani. Selama ini yang kita jalani itu cuman badannya aja, tanpa jiwa, tanpa ruh. Dan di setiap Tuhan ngasih petunjuk itu ilmunya banyak banget. Dan ini adalah pasangan jiwa ini
itu akan ilmunya banyak juga, itu akan lebih ke kena berceraian. Terus nanti ada juga bagaimana jangan sampai ibaratnya kita itu karena hawa nafsu, kita itu ibaratnya anak yang jadi korban. Kenapa? Karena saya sama dia itu sama-sama jadi korban dari trauma masa kecil. Jadi ketika saya sembuh, saya melihat dia itu toksik. Walaupun dia hebat seperti yang saya bilang, tapi dia juga sama kayak saya, punya sisi negatifnya. Tapi karena Tuhan itu ngasih petunjuk, loh kamu kayak gitu kamu bisa sembuh, berarti sekarang kamu bisa nerima dia apa adanya, dan kamu bisa bantu dia untuk sembuh dari traumanya dia. Jadi saya belajarnya itu melalui energi, nggak bertemu orangnya langsung. Saya ketemu dia itu waktu dulu, dan ketika Tuhan misahin saya sama dia, ya saya pisah. Paling kalau saya itu ada isyarat atau apapun, saya baru kontak dia, kalau enggak. Dan saya memang nggak ketemu hampir setahun lebih, dan kami sama-sama menjaga hawa nafsu, dan itu termasuk bahwa kami yakin sama Tuhan. Dan saya sering bilang ke dia juga bahwa aku sama kamu bertemu itu karena Tuhan. Dan saya bilang walaupun kamu sama saya itu berbeda agama, tapi Tuhannya satu, saya bilang gitu. Jadi kamu nggak usah kebanyakan apa itu namanya kebanyakan berpikir. Saya seperti itu bilang ke dia. Dan karena saya itu kebangkitan spiritual atau rohaninya dari bantuin dia, dan saya juga bercermin dari dia, dan saya harap suatu nanti Tuhan itu sudah punya masa depannya juga tentang saya, dia, dan semuanya itu sudah ada di takdir Tuhan. Dan sekarang yang cuman itu aja yang saya bisa cerita. Terus seperti apanya nanti ya kalian nanti akan tahu sendiri. Karena apa? Karena kalau Tuhan sudah menakdirkan, ya pasti akan terjadi. Mungkin nggak bisa dihindari. Jadi yang saya lakukan sekarang ini ya apa yang saya punya saya keluarin, jadiin video atau saya tulis. Sebagai apa? Sebagai perjalanan spiritual aku, perjalanan rohani aku, bahwa saya itu belajar nggak cuma dari Islam, tapi saya belajar dari spiritual, dari Hindu, dari Buddha, dari apapun. Karena apa? Karena saya mewarisi apa yang nenek moyang saya punya. Jadi saya nggak hanya membantu orang yang beragama Islam, tapi saya membantu juga untuk orang-orang yang beragama di luar Islam, sesuai dengan yang Tuhan berikan ilmu atau berikan petunjuknya ke saya.